Baik, sekarang mari kita masuk ke penjelasan lengkapnya. Penjelasan yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber resmi pemerintah, mulai dari regulasi, keterangan lembaga, hingga pola pencairan di tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya satu, supaya Anda benar-benar memahami situasi, bukan hanya sekedar mendengar kabar burung. Satu, apa itu sebenarnya rapel pensiunan? Jangan sampai salah paham. Istilah rapel seringkali membuat bingung, karena banyak yang mengira itu selalu berarti tambahan uang atau bonus dadakan. Padahal, makna rapel itu lebih spesifik. Rapel adalah pembayaran kekurangan yang seharusnya Anda terima di masa sebelumnya. Tetapi pembayarannya baru dilakukan sekarang karena adanya perubahan aturan, penyesuaian perhitungan, atau pembaruan data. Ada beberapa jenis situasi yang biasanya memunculkan rapel. 1.1. Kenaikan gaji pokok PNS yang kemudian berdampak pada kenaikan pensiun. Misalnya, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan gaji pokok PNS aktif, otomatis ini menjadi dasar untuk penyesuaian pensiun bagi pensiunan PNS, TNI, atau Polri. Namun, penyesuaian itu biasanya tidak terjadi langsung di bulan yang sama, melainkan setelah peraturan teknis diturunkan ke Taspen atau Asabri. Selama masa tunggu itu, Anda tetap menerima nominal lama. Selisihnya itulah yang nantinya dirapel. 1.2. Koreksi data pada sistem Taspen atau Asabri. Kadang, ada data yang perlu diperbarui, seperti masa kerja golongan terakhir, keterangan ahli waris, perubahan status keluarga, penyesuaian pajak. Jika ada selisih pembayaran, otomatis akan dibuatkan rapel sesuai kekurangan yang seharusnya menjadi hak Anda. 1.3. Kebijakan baru dari pemerintah pusat yang diberlakukan mundur. Ini yang sering membuat banyak pensiunan bertanya-tanya. Mengapa kebijakan diberlakukan mundur? Karena kadang peraturan baru keluar di bulan berjalan, namun menyatakan berlaku sejak beberapa bulan sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, rapel hampir pasti muncul, dan tanggal pencairannya biasanya berbeda dari tanggal pencairan pensiun rutin. 2. Dari mana asal kabar rapel pensiunan cair 20 November? Sebelum kita membahas benar atau tidaknya, mari kita lihat dari mana biasanya kabar-kabar seperti ini muncul. Ada beberapa sumber umum. 2.1. Grup WhatsApp pensiunan. Banyak kabar biasanya pertama kali muncul di grup WA. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar di sana memiliki dasar yang kuat. Kadang hanya berdasarkan pengalaman beberapa orang, bukan surat resmi. 2.2. Media kecil atau kanal YouTube yang hanya mengutip rumor. Sebagian kanal berita kecil sering mengutip kabar yang belum benar-benar diverifikasi. 2.3. Percakapan antar pensiunan di kantor cabang Taspen. Contoh. Seseorang yang datang untuk mengurus sesuatu, mendengar petugas menyebutkan ada proses penyesuaian di bulan itu. Lalu, kabar berkembang menjadi rapel cair tanggal sekian. 2.4. Pola pencairan di tahun-tahun sebelumnya. Memang ada tahun tertentu ketika rapel jatuh pada sekitar tanggal 20-an. Tapi ingat, pola lama tidak selalu berlaku di tahun baru. Karena itu, kita harus memahami bahwa tanggal resmi rapel tidak pernah diumumkan sembarangan, melainkan selalu berdasarkan dokumen formal seperti Peraturan Pemerintah, PP, Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Surat Edaran, SE, Dokumen Teknis Taspen atau Asabri. 3. Jadi, apakah betul rapel cair tanggal 20 November? Sebelum menjawab ya atau tidak, kita perlu memahami sebuah aturan penting. Taspen dan Asabri hanya bisa mencairkan rapel jika pemerintah telah menurunkan aturan finalnya secara resmi. Tanpa aturan itu, tidak ada pencairan apapun. Dan biasanya, jika rapel kaitannya dengan kenaikan pensiun nasional, akan ada PP. Jika rapel terkait penyesuaian tunjangan, akan ada PMK. Jika rapel terkait penghitungan ulang, akan ada SE atau arahan teknis. Ketika pemerintah mengeluarkan aturan, barulah Taspen menyesuaikan sistem perhitungan. Jadi, apakah rapel 20 November benar?
Jika sudah ada dasar hukum resmi, maka benar. Jika belum ada dasar hukumnya, maka kabar itu belum bisa dibenarkan. Untuk memastikan, Anda harus memperhatikan dua hal. 3.1. Sudahkah pemerintah merilis dokumen resmi? Jika PP atau PMK sudah keluar dan menyebutkan pemberlakuan mundur, berarti rapel pasti ada, dan tanggalnya biasanya diumumkan oleh Taspen. 3.2. Sudahkah Taspen mengeluarkan pemberitahuan teknis? Taspen biasanya memberikan informasi melalui website resmi, aplikasi Taspen Mobile, kantor cabang, media sosial resmi. Jika Anda tidak menemukan informasi tersebut di kanal resmi, maka tanggal yang beredar kemungkinan belum valid. 4. Mengapa ada perbedaan waktu pencairan antar daerah? Ini pertanyaan yang sering sekali muncul. Banyak pensiunan merasa khawatir ketika daerah lain sudah menerima rapel, sementara dirinya belum. Padahal, perbedaan waktu pencairan itu wajar dan punya alasannya. 4.1. Sistem pencairan menggunakan beberapa mitra bank. Tidak semua bank mitra Taspen mencairkan di waktu yang sama. Contoh, Bank Mandiri mungkin memiliki sistem yang lebih cepat. Bank BRI membutuhkan sinkronisasi data lebih lama. Bank BNI bisa jadi lebih dulu mengeksekusi nominal baru. Ini bukan diskriminasi, hanya soal teknis sistem perbankan. 4.2. Perbedaan jadwal finalisasi perhitungan data Taspen memproses jutaan data pensiunan. Tentu ada perbedaan kecepatan antar kantor cabang. 4.3. Status data masing-masing pensiunan tidak sama. Misalnya, ada yang datanya sudah bersih, ada yang harus dikonfirmasi ulang, ada yang masih harus diverifikasi. Jika data Anda sudah lengkap, rapel lebih cepat cair. Jika tidak, Anda harus menunggu. 5. Berapa besar rapel yang bisa diterima? Tidak semua sama. Banyak pensiunan ingin tahu berapa besar rapel yang akan mereka terima. Namun mereka sering salah paham. Besaran rapel tidak pernah seragam, karena tergantung beberapa faktor. 5.1. Masa kerja dan golongan terakhir. Semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa kerja, semakin besar basis pensiunnya, yang berarti semakin besar juga rapelnya. 5.2. Jenis rapel. Ada rapel, gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan khusus atau tertentu. Selisih penghitungan ulang. 5.3. Periode yang dirapel. Misalkan kebijakan diberlakukan mundur 3 bulan, maka yang dirapel adalah selisih 3 bulan tersebut. 5.4. Status penerima pensiunan. PNS, TNI, Polri, ahli waris. Masing-masing memiliki rumus perhitungan yang berbeda. 6. Mengapa pemerintah bisa terlambat mengeluarkan aturan? Banyak pensiunan bertanya, kalau memang benar ada penyesuaian, kenapa pemerintah lama mengumumkannya? Jawabannya bukan karena pemerintah lambat, tapi karena prosesnya memang panjang. Mari kita lihat tahapan belakang layar. 6.1. Tahap penyusunan kebijakan. Sebelum pemerintah mengeluarkan aturan, ada berbagai rapat internal antar kementerian. Kemenko, Kemen-PANRB, Kemendagri, BKN, TNI Polri, Taspen Asabri. Semua harus memastikan kebijakan tidak tumpang tindih. 6.2. Tahap perhitungan anggaran nasional. Kenaikan atau penyesuaian pensiun mempengaruhi APBN. Pemerintah wajib memastikan bahwa anggaran tersedia dan tidak membebani negara. 6.3. Tahap evaluasi teknis sistem pembayaran. Sistem Taspen dan Asabri harus disesuaikan agar tidak terjadi kesalahan penghitungan. 6.4. Tahap finalisasi dokumen hukum. Dokumen PP atau PMK harus melalui tim hukum, peninjauan menteri, persetujuan presiden. Setelah semua tahapan selesai, barulah aturan dapat dirilis. Jadi, keterlambatan bukan karena kesengajaan, tetapi karena ada proses administratif yang harus dilalui. 7. Bagaimana cara mengecek apakah Anda termasuk penerima rapel? Ini bagian yang paling penting. Jangan hanya menunggu tanpa kepastian. Ada beberapa cara untuk memastikan.
7.1. Cek aplikasi Taspen Mobile. Di aplikasi ini, biasanya akan terlihat nominal pensiun terbaru, status rapel, tanggal pencairan, detail perhitungan. 7.2. Cek website atau media sosial resmi Taspen. Taspen selalu memberikan pengumuman jika ada penyesuaian nasional. 7.3. Hubungi kantor cabang Taspen. Gunakan layanan telepon, WhatsApp, loket langsung. 7.4. Cek slip pembayaran di bank. Jika ada rapel, slip pembayaran biasanya menampilkan nominal pensiun bulanan, nominal rapel, total yang diterima. 8. Bagaimana jika orang lain sudah menerima, tapi Anda belum? Jangan langsung panik. Ada beberapa kemungkinan. 8.1. Data Anda belum masuk tahap finalisasi. Ada jutaan data yang diproses. Kadang ada keterlambatan beberapa hari. 8.2. Rekening Anda menggunakan bank yang prosesnya lebih lambat. Ini umum terjadi. Lebih 8.3. Ada data yang harus diverifikasi ulang. Misalnya, keterangan pasangan, jumlah anak, golongan terakhir, status ahli waris. 8.4. Kesalahan teknis. Walau jarang, sistem bisa mengalami gangguan. Jika Anda merasa seharusnya menerima rapel tetapi belum, kunjungi Taspen dengan membawa KTP, buku rekening, SK pensiun Karpeg atau Karisu, jika masih ada. 9. Mengapa pensiunan harus melek informasi resmi? Karena setiap tahun, banyak isu hoaks yang muncul dan membuat para pensiunan cemas. Isu-isu yang sering muncul antara lain, gaji pensiun naik 30% tahun ini. Ada bantuan langsung untuk pensiunan. Rapel cair bulan ini, buruan ke bank. Padahal, tanpa dokumen resmi, semua itu hanyalah kabar liar. Dengan memahami cara kerja regulasi pemerintah, Anda bisa membedakan informasi valid dari sekedar rumor. 10. Dampak positif jika benar rapel. Pencairannya dilakukan November. Jika memang benar akan ada rapel di sekitar tanggal 20 November, ini membawa beberapa manfaat bagi pensiunan. 7.1. Membantu kebutuhan akhir tahun. Akhir tahun biasanya banyak kebutuhan. Biaya kesehatan, transportasi keluarga, dana untuk cucu, persiapan hari besar. Rapel bisa sangat membantu. 10.2. Menjadi sinyal baik mengenai penyesuaian pensiun. Rapel biasanya pertanda bahwa telah ada penyesuaian positif pada nominal pensiun. 10.3. Memberikan rasa tenang bagi pensiunan bahwa hak mereka diperhatikan. Pemerintah secara konsisten menjaga hak para pensiunan agar tetap sesuai regulasi. 11. Tips agar tidak ketinggalan informasi resmi. Ini penting untuk Anda yang sudah lanjut usia tetapi ingin tetap update tanpa salah informasi. 11.1. Ikuti website resmi pemerintah Satnek Kemenko BKN Taspen. 11.2. Jangan mudah percaya broadcast WhatsApp. Biasakan mengecek kebenaran informasi. 11.3. Tonton kanal YouTube yang memberikan analisis berdasarkan dokumen resmi, bukan kanal yang hanya menebak-nebak. 11.4. Sering cek aplikasi Taspen Mobile, karena disitulah data terbaru masuk lebih dulu. 12. Kesimpulan. Apa yang bisa kita tarik dari semua penjelasan ini? Jika kita rangkum, rapel pensiunan hanya bisa cair jika ada dasar hukum resmi tanggal 20 November bisa benar, bisa tidak, tergantung dokumen pemerintah besar. Rapel berbeda untuk setiap orang. Pencairan bisa berbeda antar daerah, dan bank Anda bisa mengeceknya di Taspen Mobile, website resmi atau kantor cabang. Jangan percaya kabar yang tidak disertai dokumen resmi. Pemerintah tidak pernah asal mengeluarkan kebijakan tanpa perhitungan anggaran. Dengan memahami hal-hal ini, Anda tidak akan mudah terjebak hoaks, dan Anda bisa mengetahui hak Anda secara lebih pasti.
Penutup. Ajak penonton subscribe natural and lembut kalau penjelasan sepanjang ini membantu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan rapel pensiunan. Dan Anda ingin terus mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan langsung dari sumber resmi, saya sangat mengajak Anda untuk subscribe ke channel ini. Setiap minggu, saya akan memberikan update pensiun terbaru, kebijakan pemerintah terbaru, penjelasan Taspen dan Asabri, tips perencanaan keuangan untuk pensiunan. Dengan subscribe, Anda tidak perlu lagi bingung mencari kabar yang benar. Cukup tunggu video berikutnya, dan Anda akan selalu mendapat informasi yang paling akurat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, Bapak dan Ibu. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.